Halo, selamat pagi. Selamat datang di kelas 12. Tentunya ini adalah masa-masa terakhir kalian di masa-masa SMA ini, karena kalian akan mengalami yang namanya proses untuk menuju kuliah nantinya di dalam 1 tahun ke depan. Nah, di kelas 12 ini kita tetap belajar sejarah. Karena bagaimanapun pembelajaran sejarah itu tidak akan pernah dihilangkan, sebab hanya pembelajaran sejarahlah yang bisa dimanfaatkan untuk tetap menjaga kesatuan bangsa kita, karena kita sebagai warga negara harus dan wajib paham tentang sejarah bangsanya. Nah, langsung saja kepada intinya. Saya akan menjelaskan pada pertemuan ini. Pada pertemuan yang pertama ini, pembelajaran sejarah wajib itu akan membahas tentang perjuangan menghadapi ancaman disintegrasi bangsa. Nah, pada bab ini kita akan banyak mempelajari tentang apa sebenarnya masalah-masalah pada awal-awal kemerdekaan Republik Indonesia. Tentunya kita merdeka tahun 45, tapi terhitung sejak tahun 48 sampai 65, tahun 1948 sampai 1965, negara kita belum bisa kita bayangkan seperti sekarang memiliki keadaan yang aman. Ada begitu banyak masalah yang terjadi. Itulah yang disebut sebagai disintegrasi. Ada upaya untuk keluar dari republik ini. Nah, apa kira-kira masalahnya itu? Ada dibagi pada 3 bagian. Yang pertama adalah berbagai pergolakan di dalam negeri. Berbagai pergolakan di dalam negeri ini yaitu konflik dan pergolakan yang bersifat ideologi. Nah, dalam sejarah ada ideologi-ideologi yang berkembang di Indonesia. Ada ideologi komunisme, ada ideologi agama yang dalam hal ini adalah agama Islam, nanti diwakili oleh DITI. Ada juga berbagai ideologi lain seperti ideologi nasionalisme. Nah, yang kedua, ada konflik pergolakan yang berkaitan dengan kepentingan. Artinya pada awal kemerdekaan Indonesia, konflik kepentingan itu masih kental. Artinya banyak orang yang masih ingin menunjukkan dirinya bahwa sayalah yang paling benar, sayalah yang paling berjuang di republik ini untuk menuju kemerdekaan. Nah, yang ketiga, kategori yang ketiga adalah konflik yang bersifat atau yang berkaitan dengan sistem pemerintahan. Nah, ini juga menjadi masalah dalam Republik Indonesia pada awal-awal kemerdekaan. Karena jangan kita bayangkan ketika kita merdeka, kita langsung memiliki sistem pemerintahan yang baik. Tidak. Bahwa pada awal kita merdeka, sistem pemerintahan kita masih kacau. Semua masih kacau. Jangan kita bayangkan langsung ada 34 provinsi, tidak. Tapi sistem pemerintahan kita masih sangat benar-benar kacau, dan ini menjadi masalah di Republik ini. Nah, dalam pembelajaran kita di sejarah wajib pada bab pertama ini, judul babnya tadi saya katakan perjuangan menghadapi ancaman disintegrasi bangsa. Nah, tadi yang saya sebutkan 3 kategori itu adalah pergolakan di dalam negeri dalam kurun waktu 48 sampai 65. Nah, yang kedua pada bab ini adalah konflik menuju konsensus. Artinya dari banyaknya masalah, dari banyaknya konflik, ada upaya untuk menuju sebuah konsensus. Kalau dikatakan konsensus adalah upaya untuk menggabungkan diri untuk mencari solusi supaya bagaimanlah Republik ini, Indonesia ini, satu negara yang dibentuk pada 17 Agustus tetap berjalan. Ada 4 subbab bagian. Nanti saya sampaikan, yaitu kesadaran tentang pentingnya integrasi bangsa,
Yang kedua itu teladan para tokoh persatuan. Pada teladan tokoh persatuan ini nanti akan ada tokoh-tokoh yang akan saya sampaikan dan akan saya tugaskan untuk kalian cari tahu siapa tokoh-tokoh persatuan Republik Indonesia pada masa-masa awal kemerdekaan. Yang ketiga, bagaimana mewujudkan integrasi. Bagaimana mewujudkan integrasi melalui kegiatan seni dan sastra. Ini nanti juga akan saya sampaikan, tapi inilah pokok-pokok pembelajaran yang harus kita pelajari. Yang terakhir adalah adanya perempuan pejuang. Nah, ini juga menarik karena dalam masa Republik ini berjuang pada awal-awal kemerdekaan, perempuan itu tidak pernah lepas dalam proses perjuangan. Nah, ini nanti akan menjadi hal menarik untuk kita pelajari. Nah, saya kembali ke awal. Judul bab kita tadi saya katakan perjuangan menghadapi ancaman disintegrasi bangsa. Nah, yang pertama kita harus pahami dulu apa itu integrasi dan disintegrasi. Kalau dikatakan integrasi itu adalah upaya menuju kesatuan. Kalau disintegrasi itu adalah satu kondisi di mana terjadi kekacauan. Nah, dari pengertian itu bisa kita lihat situasi bangsa kita pada awal kemerdekaan 17 Agustus 1945. Tentunya proses-proses menuju kemerdekaan itu sudah kalian pelajari di di kelas 11 yang lalu. Nah, pada saat ini kita akan mempelajari pada saat sudah merdeka, kita banyak gejolak. Saya akan sampaikan 3 hal bagian. Yang pertama tadi sudah dikatakan, gejolaknya itu adalah gejolak karena ideologi. Yang kedua, gejolaknya itu adalah karena kepentingan. Dan yang ketiga itu adalah gejolaknya itu adalah karena sistem pemerintahan yang belum baik. Baik, saya akan sampaikan tentang konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan ideologi. Ada 3 yang terjadi di Republik ini. Yang pertama adalah pemberontakan PKI Madiun. Mengenai pemberontakan PKI Madiun tahun 1948, itu adalah karena adanya upaya untuk mengubah sistem negara Republik Indonesia. Yang kedua adalah pemberontakan DITII. Nah, yang ketiga adalah pemberontakan G30 SPKI. Nah, inilah 3 gerakan disintegrasi bangsa yang berkaitan dengan ideologi. Nah, selanjutnya saya akan sampaikan konflik yang berkaitan dengan kepentingan. Yang pertama itu adalah APRA, yaitu Angkatan Laut Perang Ratu Adil. Ini merupakan konsep yang dibangun oleh orang Belanda karena dianggap masyarakat Indonesia itu sangat mengharapkan adanya Ratu Adil. Maka seorang yang bernama Raymond Mosterling mencoba membuat sebuah pikiran bahwa akan ada Ratu Adil. Padahal sebenarnya itu adalah sebuah kebohongan. Itu hanya bagaimana memuaskan pikiran masyarakat Indonesia yang memang masih primitif. Nah, yang kedua dari konflik kepentingan yang terjadi di Republik ini adalah Andi Agis. Ini berawal dari tuntutan Andi Agis dan pasukan yang berasal dari KNIL, KNIL, agar hanya mereka yang dijadikan pasukan APRIS di negara Indonesia Timur. Sementara itu tidak bisa dipenuhi karena ada satu upaya untuk melawan penjajah yang kita kenal nanti sebagai NICA. Nah, yang ketiga dari konflik kepentingan ini adalah RMS, Republik Masyarakat Maluku. Nah, ini adalah sebuah gerakan yang ingin memisahkan diri dari Republik Indonesia Serikat. Diproklamasikan oleh seorang mantan jaksa agung negara Indonesia Timur yang bernama Dr. CH RS Somokil April
April 1950. Namun ini bisa dituntaskan oleh Tentara Republik Indonesia. Nah, itulah merupakan masalah yang terjadi karena kepentingan segelintir orang yang ingin memisahkan diri dari Republik. Saya ulang ya, ada APRA, ada Andi Ajis, ada RMS. Nah, selanjutnya konflik yang berkaitan dengan sistem pemerintahan. Konflik yang berkaitan dengan sistem pemerintahan itu adalah yang pertama, pemberontakan PRRI atau Permesta. Nah, ini merupakan sebuah konflik karena memang awalnya Republik ini merdeka 17 Agustus 1945, kita masih belum tahu bagaimana membangun sistem pemerintahan yang baik. Maka terjadilah persoalan dalam tubuh Angkatan Darat dan kekecewaan karena adanya ketidaksejahteraan tentara di Sumatera dan Sulawesi. Ya, karena adanya ketidaksejahteraan tentara di Sumatera dan Sulawesi, maka tokoh-tokoh tentara yang ada di dalam PRRI dan Permesta itu berupaya untuk mengorganisir masyarakat untuk keluar dari Indonesia. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah persoalan negara federal dan BFO. Nah, ini nanti akan saya tampilkan lagi, akan saya jelaskan lagi lebih lanjutnya tentang bagaimana bentuk, bagaimana langkah selanjutnya, dan bagaimana upaya menyelesaikan daripada konflik yang terjadi pada awal kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, poin penting yang ingin saya sampaikan adalah bahwa ketika kita merdeka, kita belum memiliki sistem pemerintahan yang baik. Karena ketidakadaan sistem pemerintahan yang baik itulah maka terjadi yang namanya konflik. Tapi dari masalah itu kita belajar, kita tetap bisa eksis sampai sekarang karena adanya tokoh-tokoh bangsa yang bisa merekatkan kembali kesatuan berbangsa dan bernegara kita. Pembelajaran yang bisa kita sampaikan, yang ingin saya sampaikan adalah bahwa walaupun mungkin ideologi kita berbeda, walaupun mungkin kepentingan kita berbeda, tapi kita harus merekatkan diri kita kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Mungkin itu aja dulu pembelajaran kita hari ini. Nanti di minggu depan akan saya jelaskan bagaimana konflik dari setiap masing-masing itu dan juga bagaimana upaya konsensus dari konflik yang ada itu. Mungkin itu saja dulu yang bisa saya sampaikan, kurang lebih nanti akan bisa kalian tanyakan melalui grup WA kepada saya. Selamat pagi, selamat belajar, tetap jaga kesehatan, dimanapun kita, sumber belajar sudah ada. Salam sehat.